Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para sahabat biologi, semoga sehat selalu. Kita akan belajar tentang hereditas pada manusia. Pada sesi awal ini di tahap 1, kita akan belajar tentang sifat-sifat fisik yang diturunkan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hereditas pada manusia antara lain bisa menjelaskan cara mempelajari pola pewarisan sifat pada manusia, kemudian bisa menyebutkan beberapa contoh sifat yang diturunkan pada manusia, juga mengidentifikasi cacat, penyakit, kelainan, dan pola pewarisan pada manusia. Kemudian mengkomunikasikan menghindari penyakit menurun yang terjadi di masyarakat. Kita awali dengan bagaimana menentukan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin ini penting terkait dengan pola pewarisan sifat nanti pada manusia, karena ada beberapa yang dikaitkan atau terkait dengan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal di dalam ataupun di luar sel, di mana suhu berpengaruh terhadap penentuan jenis kelamin. Misalnya pada penyu, kalau penyu itu telurnya pada suhu yang panas, maka jenis kelaminnya, telurnya di suhu yang panas, maka penyu akan berjenis kelamin betina. Yang kedua, hormon. Hormon ini bekerja sama dengan kromosom seks dalam menentukan jenis kelamin. Misalnya pada ikan dan juga katak. Kemudian kromosom seks itu sangat menentukan jenis kelamin. Misalnya pada manusia atau kita sendiri ini berjenis kelamin perempuan jika kromosom seksnya XX, dan laki-laki memilih kromosom seksnya XY. Yang keempat ada ploide. Ploide, misalnya pada lebah dan Hymenoptera lainnya, jenis kelaminnya ditentukan oleh jumlah pasangan kromosom, terutama pada sel telurnya. Contoh pada lebah jantan itu kromosomnya haploid, sedangkan lebah betina yang pekerja begitu mengandung kromosom yang diploid. Ini adalah tipe-tipe kromosom kelamin. Ada beberapa contoh. Misalnya XX itu untuk betina, XY untuk jantan pada Drosophila, kalau pada manusia untuk wanita atau laki-laki, dan juga pada semua jenis mamalia. Kemudian kalau pada belalang atau pada jenis arthropoda yang lainnya, Orthoptera, Hemiptera, itu XX untuk betina dan XO untuk jantan. Kalau pada burung, kupu-kupu dan juga ngengat itu tipe kromosomnya yang betina ZW, yang jantan ZZ. Sedangkan pada lumut itu betinanya X dan jantannya Y. Kita lanjutkan ke sifat fisik yang diturunkan. Untuk membahas ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, cermati, yang mungkin selama ini tidak ngeh begitu ya. Apakah pernah kalian memperhatikan ciri apa yang kalian miliki yang sama atau juga yang berbeda dengan ayah, ibu, adik, atau kakak, bahkan kakek dan nenek? Nah, ini nanti menunjukkan kalau kalian tidak mampu menjawab ini, ya mungkin kurang care begitu ya di keluarganya. Maka kalian harus care lewat biologi ini, kita harapkan lebih dekat dengan keluarganya. Kemudian mengapa sih kok ada ciri yang sama atau mirip gitu ya dengan anggota keluarga, dan ada juga yang berbeda. Tentunya ini dengan anggota keluarga yang sekandung ya. Kemudian bagaimana jika ada yang kembar? Apakah kembar itu benar-benar tidak ada perbedaannya? Nah, kalian harus mengerti yang ini ya. Nah, ini untuk kalian yang di keluarganya tidak ada kakak atau adik, atau mungkin hanya keluarga tunggal, anak tunggal, tidak masalah, silakan dibandingkan dengan ayah ibu. Kemudian diusahakan kalau bisa ya tahu juga dengan kakek dan neneknya. Itu. Nah, ini beberapa
Variasi yang dapat diturunkan pada manusia. Kalian cermati kira-kira ciri kalian bagaimana. Contohnya pipi yang dominan itu yang berlesung pipit, sedangkan yang resesif yang tidak berlesung pipit. Artinya begini, dimungkinkan misalkan ibu tidak, kok kamu punya lesung pipit, berarti diturunkan dari sang ayah, jadi lebih dominan. Lesung pipit berarti memang sifat lesung pipit itu dominan. Kemudian warna kulit berpigmen atau gelap itu dominan dibandingkan yang tidak berpigmen. Ada paruh rambut yang pertumbuhan rambutnya ke arah dahi seperti paruh gitu ya, paruh burung kayak gitu, itu dominan. Sedangkan yang resesif yang pertumbuhan rambutnya rata. Kemudian lidah dapat menggulung, silahkan dipraktekkan. Yang lidahnya dapat menggulung itu dominan. Yang resesif itu yang tidak dapat menggulung. Kalau ternyata lidah kamu tidak dapat menggulung, dicek apakah dari ayah atau ibunya. Nah, kalau yang dapat menggulung juga dicek, itu yang dominan. Kemudian daun telinga tidak menggantung, yang resesif yang menggantung. Artinya nempel, diraba saja itu nempel. Kemudian ibu jari tangan dapat melipat sampai pergelangan, itu dominan. Yang tidak dapat melipat ya tidak apa-apa, resesif, jangan dipaksakan, malah bahaya. Kemudian tinggi badan yang dominan yang pendek, justru yang resesif yang jangkung. Tapi tinggi badan itu kadang bersifat relatif ya, bersifat relatif. Ini bisa dicontohkan kalau tinggi badan ini dibandingkan antar benua itu bisa, tapi kalau sama Asia Indonesia misalkan itu kadang relatif. Kemudian golongan darah itu biasanya golongan darah A, B itu tidak dominan samanya, tapi yang resesif itu yang golongan darah O biasanya. Rambut kepala kalau yang botak itu yang dominan justru daripada yang tidak botak. Bentuk mata yang miring itu lebih dominan daripada yang resesif. Warna mata yang gelap itu dominan dari warna mata yang terang. Rambut yang dominan itu yang ikal, keriting itu dominan, sedangkan yang lurus itu resesif. Bulu mata yang panjang atau kamu sebut mungkin lentik begitu ya, panjang, nah itu dominan. Kalau yang pendek resesif. Kemudian hidungnya besar atau lebar atau ya kalau masyarakat kita menyebutnya pesek itu dominan dibandingkan yang kecil atau sempit atau mancung. Kemudian rahang yang persegi itu dominan dari yang tidak persegi. Ini beberapa ciri yang bisa kamu gunakan untuk nanti mendata ciri fisik, variasi ciri fisik di kalian dengan anggota keluarga yang lain. Nah, kegiatannya untuk pertemuan kali ini, silahkan amati ciri fisik seluruh anggota keluarga kalian. Ini tadi yang kita singgung dengan care gitu ya, dengan keluarganya. Kemudian buat kesimpulan ciri fisik apa yang kamu miliki yang sama dengan ayah dan apa yang sama dengan ibu. Kemudian tentukan apa yang bersifat dominan yang dimiliki ayah dan ibu. Jadi yang dicek, oh berarti ayah sifat dominannya ini. Dari mana? Dibandingkan data dengan kakak dan adiknya. Sekali lagi mohon maaf kalau kamu tidak ada saudara, artinya anak tunggal, ya tidak apa-apa, kamu data saja data kamu dengan orang tuanya, atau mungkin bisa dengan kakek nenek yang masih ada ya, kakek neneknya ya. Kemudian tugas lain untuk kalian semua, kita inginkan kalian bisa upload foto kamu beserta keluarga, beri caption tentang ciri fisik yang menarik, singkat saja captionnya, kamu punya ciri apa sebetulnya yang menarik yang didapatkan dari orang tua begitu ya. Silahkan diupload di IG Bio SMA 16 Semarang. Baik, untuk yang pembelajaran ini sampai di sini, nanti kita lanjut lagi di sesi yang berikutnya tentang ciri-ciri atau tentang sifat-sifat lain yang diturunkan pada manusia sampai ke penyakit bawaan misalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.